ngobrol-ngobrol dulu ya. Mulainya jam 22.30. Halo Jessie, Nani. Sebelum kita mulai mau info ini, di How kita ada les private loh. Jadi kalau ada kendala dengan PR Mandarinnya, jadi bisa langsung tanya ini ke How-nya, mungkin bisa langsung DM ke How-nya. Ya, kita tunggu sampai jam 22.30-an lewat lah ya, biar lebih banyak yang masuk dulu, baru kita mulai. Halo Sofia Velia. Maaf ya, ini pakai kamera belakang, jadi ini pakai dua HP biar bisa lihat komen kalian. Hai Alice in Borderland. Hai. Maaf ya kalau pengucapannya salah. Kita tunggu 1 menit lagi baru kita mulai ya guys. Ayo coba dari sini tuh yang ikut itu, yang masuk ke live saya, ada dari kota mana aja nih? Coba komen. Hai Marco Alexander. Maaf ya, ini saya pakai 2 HP. Soalnya dari Instagram nggak tahu settingannya dari belakang dari depan itu gimana biar tulisannya nggak terbalik. Hai. Oke, udah 31 nih. Sesuai janji launcher, kita mulai saja. Oh, if September Medan ya. Hai, halo Medan. Jember launcher. Oke, salam dari Medan, launcher dari Medan. Salam Jessie Nani. Nani ya, nggak salah kan? Semoga nggak salah. Oke, udah 32 nih, kita mulai ya. Hai, 大家好. Halo semuanya. 我是 Nuraini 老师. Nama saya Nuraini 老师. Bisa panggil 老师 Nuraini. Jadi ini hari pertama saya live di How Medan. How Medan, sorry, How Mandarin. Untuk hari pertama ini karena hari pertama, jadi kita belajar tentang 自我介绍. Ada yang tahu nggak? 自我介绍 di sini artinya apa? Coba di komen. Langsung tunggu ya. Oke, tak apa-apa. Langsung saja. 自我介绍 ini judul kita hari ini, memperkenalkan diri sendiri. Memperkenalkan diri sendiri. Ya, biasanya kalau misalnya kita mau misalnya baru pindahan sekolah atau pindah kerja atau dimanapun juga pasti diminta untuk tolong perkenalkan diri. Nah, dalam bahasa Mandarin itu gimana bilangnya? 自我介绍. Sekali lagi, 自我介绍. Sebelum langsung lanjut lagi ke bawah-bawah, ayo coba ambil kertas sama pulpen untuk mencatat. Soalnya langsung cuma tulis Hanzi sama Pinyin. Biar kalian yang menonton juga nyimak, tulis sendiri ya bahasa Indonesianya, atau mau screenshot juga nanti langsung kasih waktu untuk screenshot. Oke? Hai Helena.
Hai hai. Oke, kita langsung saja. Zi itu diambil dari kata ziji, artinya diri sendiri. Wo artinya saya. Jie shao artinya memperkenalkan. Jadi zi wo jie shao artinya memperkenalkan diri sendiri. Sampai di sini, oke kah? Kita lanjut ke next. Jadi kalau mau tanya nih, coba kamu memperkenalkan diri kamu. Coba memperkenalkan diri. Nah, gimana cara tanyanya dalam bahasa Mandarin? Ada yang tahu kah? Udah tulis sih. Ada yang tahu yang mana? Maaf ini suaranya bisa kedengaran kan ya? Jelas kah? Hai para penonton, jelas kah? JC, Helena, suaranya jelas kah? Mungkin boleh di komen. It's September, Sophia Vel. Jelaskah suaranya? Jelas, Laoshi. Oke, terima kasih. Thank you. Jelas, Laoshi. Oke, Laoshi. Helena tulis Laoshi betul ya? Laoshi. Betul, sudah betul. Laoshi. Jessie, jelas, Laoshi. Oke, mantap. Mungkin Laoshinya bisa kalau mau disingkat mungkin bisa LS. Soalnya Laoshi. Mungkin bisa pakai LS ya, Jessie ya. Good. Makasih responnya. Thank you. Kita lanjut ya. Di sini ada dua. Misalnya yang pertama ini, 请做自我介绍. 请itu artinya silakan. 做 artinya melakukan atau membuat. 自我介绍 tadi Laoshi sudah jelaskan. Hai Putra. Tadi Laoshi sudah jelaskan apa artinya. Mungkin yang baru bergabung nggak tahu. Mungkin yang udah dari tadi bergabung mungkin tahu. Masih ingat apa itu? Apa itu? 自我介绍. Ya coba di komen. 自我介绍 artinya yes. Bagus sekali if September. 自我介绍 tadi memperkenalkan diri sendiri. 请做自我介绍 artinya silakan perkenalkan diri sendiri. 很棒哦 if September, 你很棒. 对了, sudah benar. Jadi yang Laoshi yang depannya ini apa? Ini bacanya 先. Jadi kita bisa pakai 先做自我介绍. Sekali lagi. 先做自我介绍. 先 itu artinya duluan. Duluan. Jadi bisa diartikan 先做自我介绍. Coba perkenalkan diri dulu. Nah, biasanya orang Chinanya bilang 请做自我介绍 atau bisa juga 先做自我介绍. Ya, bisa seperti itu. Next ya. Biasanya kalau misalnya diminta untuk memperkenalkan diri sendiri nih, biasanya pasti kita sebutin nama dong. Nah, contohnya nih. Gimana cara bilangnya Laoshi? Kita bisa pakai dua. Nanti Laoshi jelasinnya. 我叫. Ada lagi yang lain. Satunya lagi 我是. Jadi ini langsung nama. 我叫 Nuraini. 我是 Nuraini. Jadi ada yang tahukah perbedaan 叫 sama 是 ini apa? Ada yang tahukah perbedaan 叫 sama 是? Coba di komen. Coba di komen. 是 adalah Laoshi. Ye, 很棒哦 Helena. 是 adalah benar. Kalau 叫 ada yang tahu? 叫 panggil. 是 adalah ih. 很棒哦 it's September.
apa gimana ya? Apa gimana ya? Maksudnya apa gimana? Oh, ciao ini artinya memanggil. Tadi yang dijawab It's September udah benar. Hempang. Helena, ciao. Ciao itu artinya panggil, memanggil. Shi adalah. Jadi kita bisa pakai 我叫 Nuraini atau 我是 Nuraini. Ini sebenarnya ada versi panjangnya sih. 我的名字是 Nuraini atau 我的名字叫 Nuraini. Cuman kita skip aja名字nya. Mereka juga pas kenalin namanya juga udah tahu. Jadi kita pakai yang versi singkatnya aja ya. 我叫 sama sh atau 我是 Nuraini. Gitu. Jadi apa bedanya? Apa beda antara 叫 sama shi? Ada yang tahu? Tadi artinya nih, ini sekarang perbedaannya gimana cara pakai 叫 sama shi. Gimana cara pakai 叫 sama shi? Ada yang tahu kah? Maaf ya, logat-logatnya agak melayu-melayu sedikit. Oke, kita langsung saja, gak apa-apa. Kita belajar sama-sama ya. Ciao itu untuk lebih ke teman yang sebaya. Shi itu untuk lebih formal, misalnya di tempat kantoran, untuk yang lebih senior. Nah, kita bisa pakai shi, lebih disaranin pakai shi. Jadi kalau misalnya ada yang minta untuk memperkenalkan diri, 请做自我介绍. Jadi kamu bisa bilang 我是 Nuraini. Nah, kalau misalnya untuk teman yang sebaya, bisa bilang 我叫 Nuraini. Jadi bisa dibilang 是 itu lebih formal, 叫 itu untuk lebih ke teman yang sebaya. Gitu. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Gak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Selain sebut nama, kita bisa sebut, biasanya kita sebut umur juga kan, umur. Nah, umur gimana cara bilangnya? Kalau umur gimana cara bilangnya? Kalau umur kita bisa bilang 我今年 17 dalam bahasa Mandarin 17. Jadi bisa dibilang 我今年17岁了。我今年17岁了. Jadi 我 artinya saya, 今年 artinya tahun ini, 17 17 dalam bahasa Mandarin, 岁 artinya umur, le dia lebih ke menyatakan sudah. Artinya bukan langsung sudah, tapi dia lebih menyatakan sudah. Dia artinya untuk menyatakan sudah. Begitu. Formal untuk kantor laoshi. Ya, formal yang maksudnya untuk kantor, untuk di dunia kerja, untuk memperkenalkan diri yang yang lebih senior. Bagus Helena, hempang. Kita lanjut ya ke umur ya. 我今年17岁了. Saya tahun ini berumur 17 tahun. Gitu. Habis itu kita pastinya bilang dong, kita berasal dari mana? Nah, itu bisa bilang di bawah ini. 我来自于印尼棉兰. Karena laoshi dari Medan, jadi bahasa Mandarinnya untuk Medan itu Mianlan. Jadi saya 来自于 itu berasal dari. Saya 来自于 berasal dari Yinni. Yinni itu artinya Indonesia. Indonesia itu sebenarnya ada yang panjang, nama versi panjangnya Indonesia. Tapi biasanya orang kalau misalnya ngomong Indonesia itu kan terlalu panjang ya, jadi biasanya disingkat Yinni. Jadi kamu kalau misalnya bilang Yinni itu juga mereka udah ngerti, orang China-nya juga udah ngerti kok. Jadi Mianlan, Medan. Kalau misalnya Jakarta ada bahasa Mandarinnya juga. Ya, Jata, gitu.
Ini Laoshi ambil dua kota yang besar-besar aja ya. Jadi Laoshi ulangi lagi. 我来自于印尼棉兰. Jadi kan di dalam bahasa Mandarin itu kan kita biasanya kita biasanya sebut yang besar dulu dari besar ke kecil. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bilangnya Yinni dulu, dari Yinni nama negaranya dulu, baru nama kotanya Mianlan. Gitu. Terus ulangi lagi ya. Saya 来自于 berasal dari Yinni, Indonesia, Mianlan artinya Medan. Atau yang lebih besarnya lagi, kota yang lain lagi ya Jakarta. Gitu. Jangan lupa ya, Hao itu ada private Mandarin loh. Jadi dia private-nya lebih ke online course, jadi lebih kalau misalnya ada PR anak-anak atau mau untuk belajar untuk kerja percakapan sehari-hari juga bisa loh di Hao. Bisa coba tanya-tanya aja ke Hao-nya langsung, DM di sini, DM di Hao maksudnya. Artinya saya berasal dari Medan, Indonesia gitu ya. Oh iya, di September. Benar sekali. 我来自于印尼棉兰. Saya berasal dari Medan, Indonesia. Nah, itu dia perbedaannya antara bahasa Mandarin sama Indonesia. Kalau Indonesia kita bilang kotanya dulu, baru kita bilang negaranya. Tapi kalau misalnya dalam Mandarin, kita ingat ya, Mandarin itu ngomong kita lebih bilang sebut ke lebih besar dulu, yang lebih besar dulu dari besar ke kecil, dari besar ke kecil. Jadi kayak seperti ini. 我来自于印尼棉兰. Hai Maya Sophie. Ini Laoshi ada yang mau naik kah? Ada yang mau naik coba baca? Coba Laoshi mau lihat. Ada yang mau naik untuk baca? Coba komen saya. Coba komen saya mau Laoshi. 我要老师. 我要上. 有吗? Adakah? Coba komen ya. Kalau send aja biar diterima boleh ya. Gak usah buka video juga gak apa-apa. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi kah? Di sini rata-rata umur berapa ya? Di sini rata-rata umur berapa ya? Boleh coba komen. Tahu nggak bahasa Mandarinnya apa? Angka. Yuk, coba di komen. Coba di komen. Umur. 我今年17岁了. Saya tahun ini saya berumur 17 tahun. 23 Laoshi, 23. Oke. 23 ada yang tahu 23 dalam bahasa Mandarinnya apa? 23 bahasa Mandarinnya apa?
Ada yang tahukah? Kita belajar angka, sekalian belajar angka. By the way, besok kita live lebih fokus ke angka ya. Fokus ke angka dari I sampai mungkin ratusan, ribuan, puluhan. Besok langsung live lagi. JC 23，对了，很棒哦。Benar, penulisan PI-nya juga benar. 很棒哦 JC。23， so tulis di sini ya. 23，对了，所以jadi kalau misalnya mau ganti 17 jadi 23, bilangnya 我今年23岁了. Atau kalau misalnya nggak mau bilang 今年 juga bisa kok, sama aja. Orang udah tahu kok. Jadi kalau mau lebih singkatnya lagi, 我23岁了 gitu. Oh, berarti if September udah lagi kuliah kah? Kerja? Mungkin bisa kepake untuk di pekerjaan. Soalnya ini kan kalau misalnya baru masuk ke tempat kerja atau ke tempat yang baru, pasti langsung diminta untuk memperkenalkan diri sendiri. Jadi ini penting banget sih. 23, yang lain? Ada lagi nggak nomor? Coba kita tebak-tebak nomor aja yuk. Coba bukan umur, kita tebak angka aja. Coba ada angka berapa lagi? Coba komen. Kalau misalnya lo kasih angka deh. 我喜欢8，所以我写28。Kalau 28, by the way, ada yang mau screenshot nggak? Kalau mau screenshot juga boleh. Dan ini bentar lagi Pasha mau hapus nih. Hai Elisa Surja. 28, coba 28 ini Mandarinnya apa? Ada yang tahu? Udah dibilang ganti, sorry. Nah, 30 kali ini bener, udah nggak sebut lagi keluar bahasa Mandarinnya. 30 bahasa Mandarinnya apa? Ada yang tahu? Kalau misalnya udah tahu 23 tadi harusnya 30 udah nggak susah sih. Soalnya Mandarin kalau udah tahu awalnya, dan untuk angka ya belakangnya udah gampang kok, udah sama aja. Coba tadi yang 17 17. Jadi kalau misalnya mau bilang berumur 17 tahun, 我今年17岁了. Lebih spesifiknya lagi, tahun ini saya umur 17 tahun. Jadi kalau misalnya mau ganti nih, mungkin umurnya 30 tahun. Nah, 30 gimana? Ada yang komen. Jessie dan Selena. 对，30 PI-nya juga benar. 对，很棒。30。对了，ini sama dengan ya? Mungkin nggak sama dengan, mungkin lebih jelas kayaknya. Ya, jadi biar nggak bingung kenapa banyak sekali garisnya. Nah, 30，对了，3第一声nada pertama，10第二声nada kedua, jadi 30 30 benar. Langsung ulangin lagi. In September benar 30, tapi untuk 10-nya penulisan yang benar itu kita pakai I ya, bukan pakai pakai I. Terima kasih sudah komen. Oke, langsung ulangin sekali lagi ya. Mana tahu yang baru join ketinggalan tadi. 自我介绍 artinya apa? Yang sudah join dari tadi, yang sudah setia dengan Laushe dari tadi, mungkin bisa coba komen. 自我介绍 artinya apa? Kalau angka 0 dalam bahasa Mandarin, kalau angka 0 aja itu 0, mulai dari 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2,
san, si gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang puluhan, kalau angka 0 yang di sini tuh kita nggak boleh bilang san. Kita nggak boleh bilang san. Kita nggak boleh bilang sanling karena ini udah puluhan. Jadi kalau misalnya 30 itu harus pakai shi karena shi ini untuk puluhan. Nah, bingung kan? Kalau bingung nggak? Kalau masih bingung nggak apa-apa. Ikutin join live Laoshi besok lagi. Besok kita live lagi di jam yang sama. Bahas tentang yang angka bisa dari 0, puluhan. Kita bahasnya satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ya, soalnya beda. Besok deh. Besok ya, Laoshi tunggu. Sudah jelaskah if September? Jadi kalau 0 dari angka 0, 1, 2, 3, 0-nya di sini 0-nya itu 0 yang baru start itu kita bacanya 0. Tapi kalau misalnya 0 yang di sini san 30 kan udah 10, jadi beda. Gak boleh pakai sanling. Gak boleh pakai sanling. Tapi kita pakainya sanshi karena 0-nya di sini udah termasuk ke puluhan. Hai, Kezia. Sorry kalau pengucapannya ada yang salah. Sudah, Laoshi, 谢谢，不客气。Wah, ini bahasa Mandarinnya 谢谢 pinginnya benar. 谢谢，不客气 artinya sama-sama. Jadi 自我介绍 artinya memperkenalkan diri sendiri. 请做自我介绍 artinya silakan memperkenalkan diri sendiri. Biasanya kalau misalnya memperkenalkan diri sendiri ada sebut nama, umur, sama berasal dari mana. Nah, kalau misalnya untuk nama bisa bilang 我叫努莱尼 atau 我是努莱尼. Perbedaan 叫 sama 是 itu 是 untuk yang 是 yang ini itu untuk formal, misalnya dipakai di kantoran. Nah, kalau yang 叫 itu mungkin lebih ke untuk teman yang sebaya. Nah, untuk umur 我今年17岁了. 我今年17岁了. Tahun ini saya berumur 17 tahun. 我来自于印尼棉兰. 我来自于印尼棉兰. Saya berasal dari Medan, Indonesia. Ini artinya Indonesia, Medan, Medan. Nah, ada yang dari Jakarta nggak ya? Saya orang Batak, gimana? Laoshi ngomongnya ada Batak. Biasanya orang biasanya orang Cina bilang mata cu. Kalau misalnya orang Cina yang udah pernah ke Indonesia, misalnya udah tinggal beberapa waktu di Indonesia, mereka tahu mata cu. Tapi kalau misalnya untuk ngomong ke orang Cina yang sama sekali nggak tahu Indonesia, mungkin mereka nggak tahu bahasa ini. Tapi kalau untuk orang Cina yang udah pernah ke Indonesia, mereka udah tahu. Bilangnya mata cu, Batak, mata cu gitu. Cu artinya suku, jadi mata translate dari Batak. Jadi mata cu orang Batak, suku Batak gitu. Salam kenal ya Helena. Batak tadi Helena dari mana tadi? Yang dari Jember siapa ya? Yang dari Jember. Oh, yang dari Jember mana ya? Oh, berarti Helena juga orang Medan kah? Oh ya, sorry, Jessie dari Jember. Helena berarti orang Medan ya? Jangan lupa, Hao ada buka les private loh, les private Mandarin secara online. Jadi kalau misalnya anaknya kebingungan buat PR Mandarinnya, PR sekolah, atau mau belajar tambahan juga boleh nih di Hao. Bisa tanya-tanya atau DM langsung ke Hao ya. Iya, Jessie, Jember besok ya. Biar penasaran, besok langsung kasih tahu Jember bahasa Mandarinnya apa.
Hari ini langsung kasih 2 nama kota dulu. Ada lagi kah? Helena masih ada kah? Penasaran nih, orang Batak biasanya lebih banyak di Medan sih. Jangan-jangan orang Medan. Jesse, besok ikut lagi ya. Sisio, terima kasih. Join lagi ya besok biar makin penasaran. Yeay, jadi ingat ya, Laushe, untuk sekedar informasi, Laushe live di hari Rabu dan hari Kamis di jam yang sama. Pastinya di IG-nya Hao Mandarin. Ada pertanyaan lagi kah? Ada pertanyaan lagi kah? Kalau tidak ada, Laushe sudah mau end live nih. Cuma setengah jam aja. Terima kasih waktunya. 谢谢哦。再见，bye bye semuanya. 谢谢你们的时间，terima kasih atas untuk waktunya. 再见。